Oke, sekarang perjalanan pulang. Kita akan dari Kemang ke Ciganjur. Kita lay low aja nih, pelan-pelan aja, karena sekarang waktu menunjukkan jam 8 malam. Begitu. Jadi 8 malam di daerah Jakarta Selatan di hari Selasa. Gua akan melewati daerah Blok M. Situasi di daerah Kemang sama kayak minggu-minggu sebelumnya. Kalau sekarang-sekarang ini nggak terlalu rame kalau udah lewat jam 7. Sekarang kita akan belok ke kanan ke arah Antasari. Di Antasari ini, di daerah Kemang ini, di sebelah kiri ada Lawless Burger. Enak, tapi mahal. Seneng kalau misalkan gue balik dari Kemang itu jam 7, jam 8-an, karena pertama ngehindarin macet. Macet tuh bakal ada, itu kisaran jam 6-an lah, jam 6, setengah 7, jam 7 gitu. Lewat dari itu nggak terlalu macet, paling kalaupun ada stuck lebih ke lampu merah. Dan biasanya gue tuh menghindari lampu merah dengan melewati daerah, menghindarinya dengan lewat gang-gang kecil. Kayak sekarang nih gue akan kayaknya enggak, gue akan terus aja. Kayaknya nggak terlalu macet. Di daerah Jakarta Selatan ini penerangan lampu jalan ada, tapi nggak seterang waktu zamannya Pak Ahok ya. Lagi pula, sekali lagi, Jakarta Selatan is not suitable gitu untuk orang-orang yang seneng jalan kaki di beberapa area ya. Kurang begitu recommended buat orang jalan kaki. Oke, kita akan belok ke kanan. Saat ini kita lagi ada di Jalan Antasari. Kalau di atas ini jalan layang nontol yang cuma bisa dilewatin sama kendaraan roda 4. Sebelum ada jalan raya nontol ini,
Jalanan kawasan Antasari itu macetnya mau pagi, siang, malam macet. Tapi semenjak ada jalan raya non-tol, macetnya nggak di sini tapi di sana. Indah. Jalan-jalan malam pakai motor metik tuh ada kesenangan tersendiri ya. Terutama kalau jalanannya tuh lowong kayak begini, aduh, it feels good. Beda kalau misalnya kalau naik motor kopling ya. Oke, sekarang kita akan ke kiri, arah Prapanca. Di daerah Prapanca ini banyak banget resto sih, resto-resto high class ya, karena tempatnya cozy. Daerah Prapanca, daerah Kemang, ini daerah hijau-hijau semua tuh. Di sini tuh nggak ada penerangannya kayak remang-remang. Salah satu hal yang menyenangkan tinggal di Jakarta, lo nggak akan pernah kelaparan di malam hari. Kenapa? Karena selalu ada aja warung yang buka 24 jam, terutama warteg ya. Warteg 24 jam kalau misalkan di Jakarta, lo nggak akan susah buat dapet. Pecel lele, nasi goreng, lu bisa dapetin dengan gampang dan mudah. Dan harganya juga nggak terlalu mahal. Antara warteg tuh kisaran start dari 6.000 perak, nasi goreng 12 ribuan. 6.000 perak tuh di warteg tuh ada nasi putih sama sayur satu jenis. Gua rasa udah cukup sih. Oke, kita sekarang ada di daerah Blok A.
Kalau di daerah-daerah Blok A ini, daerah sepanjang Blok M itu jalanan tuh udah dirapihin, udah dibuat pedestrian. Cuma memang kendala yang ada saat ini adalah pedestriannya ini ya kadang ya kayak gini suka dijadiin lapak dadakan. Tapi selalu menyenangkan untuk jalan di sekitaran area Blok M ini, Blok A, Blok M. Pertama karena sekarang udah lebih rapi. Kedua, nggak ada sih, cuma karena lebih rapi aja udah. Jadi faktor rapi itu jadi hal yang signifikan dari satu tempat. Stasiun MRT Haji Nawi. Jadi MRT yang ada di Jakarta itu punya jalur dari area Lebak Bulus sampai Bundaran HI melewati jalur ini nih, Blok A, Blok M, gitu. Haji Nawi. Sekitaran MRT ini banyak kedai kopi yang enak. Seneng gua kalau misalkan motoran kayak begini di jalur pelan, kecepatan sekitar 20 km per jam lah. Sambil ngelihat aktivitas kanan kiri kayak gimana. Kita bisa ngelihat di Jakarta tukang nasi goreng lagi ngaduk semua bahan untuk customer-nya. Gue bisa lihat hari ini ada beberapa taksi lagi istirahat, mungkin setelah narik beberapa rit. Di sebelah kiri juga gue bisa ngelihat ada boneka, orang berpakaian boneka, entah pria atau wanita yang sedang cari tambahan rezeki dari orang-orang yang tadi isi bensin. Gue juga bisa ngelihat ada seorang ibu tadi lagi berhenti sebentar. Dia kayak pengamen gitu, bawa gerobak, di gerobaknya itu ada sound system gitu. Dan Jakarta saat malam
menurut gue lebih hype, lebih bisa kelihatan sisi manusiawinya. Mungkin karena nggak macet ya, jadi gue lebih bisa buat menikmati dan melihat dengan jelas, melihat lebih jelas. Di sebelah kiri gue ngeliat ada seorang pengamen ya, bapak pengamen tunanetra, sama sedang mencari uang. Dan kemacetan ini adalah kumpulan dari orang-orang yang mungkin akan balik ke rumah setelah seharian bekerja, dan pressure di tempat kerja mereka mungkin beragam. Ada bos yang baik, ada bos yang kurang baik, teman kerja yang suka ngegosip, yang suka ngegibah, banyak hal. Oke, kita ada di MRT Cipete Raya. Nih gue mau ngeliat masuk ke salah satu sisi. Di sini tuh tempat jajanan, food court gitu kayak. Ini di sebelah kiri gue ada anak kecil, pengamen mungkin. Semakin kesini gue semakin ingin menjauhi orang ya, entah kenapa ya. Makanya gue nggak terlalu suka keramaian pada akhirnya. Lebih cenderung untuk melihat dari kejauhan gitu. Gue pengen lihat orang banyak, tapi gue nggak pengen orang banyak itu ngeliat gue gitu. Aneh ya, aneh nggak sih? Di beberapa sudut di Jakarta lah, kalau di sini kita bisa berhenti sejenak, nongkrong di sini sebentar, sekedar buat ngopi, bisa loh. Kita bisa. Bahkan gue pernah kepikiran untuk mungkin kalau tidur di jalan semalam di Bolokan enak kali ya, karena jalanannya begini gitu. Gue membayangkan aja kalau misalkan semua jalanan di Jakarta tuh kayak gini. Gue membayangkan kalau misalkan jalan di Jakarta tuh kayak di Hong Kong gitu. Gue pernah jalan di area Kowloon, Shinsatsui gitu. Itu benar-benar wow, memanusiakan banget manusia gitu untuk pejalan kaki ya. Jadi tuh kalau misalkan gue pulang kantor, gue nggak langsung bablas gitu lah dari Kemang ke Ciganjur lewat jalur yang sama, enggak. Gue berusaha untuk nyari jalur yang beda dari hari-hari sebelumnya, karena monoton itu boring, tau gak sih? Enak tuh lihat, aduh jalurnya udah angin. Saat ini nih kondisinya sejuk, berangin, tapi nggak hujan. Di langit nggak ada bintang, berawan kelihatannya, berawan dan berangin, serta jalanan lengang. Wow, ini satu hal yang jarang ada di Jakarta, dan I'm grateful for that I experience this situation. Mungkin harus banyak-banyak bersyukur kali ya.
Kadang kalau misalkan aduh bingung mau mana, ya udah jalan keliling aja, keliling Jakarta random aja. Kalau di daerah, tapi lebih sering ke daerah Jakarta Selatan ya, gua nggak pernah keluar ke mana, keluar area Jakarta Selatan gitu, ke area Lebak Bulus, ke ya sekitaran situ lah. Saat ini gue mau ke arah Cilandak. Tiba-tiba gue lapar, gue lagi mau ke warung dekat salah satu gedung di dekat apa namanya, di dekat pintu tol. Jadi warungnya ini unik, wartegnya ini ditutupin sama tanaman-tanaman rambat gitu, kayak toko bunga, tapi bukan toko bunga, itu warteg dekat Talavera Park. Jadi konsep makannya tuh all you can eat. Lu ngambil piring, lu ngambil nasi lauk sendiri, ntar dihitung namanya. Harganya juga nggak mahal. Rata-rata yang makan itu staff karyawan, satpam yang ada di Talavera. Gue lebih senang makan di tempat kayak gitu. Murah, pertama murah, kedua homey. Menyenangkan gak sih? Kalau nggak ada ya muter balik pulang. Masih ada kayaknya, masih buka. Masih ada. Bu, nasi masih ada, Bu? Piring ambil sendiri ya. Air putih aja, Bu. Telah kupaparkan segalanya padamu, siapa dirimu. Ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Makasih, Mbak ya.
Bu berapa, Bu? Gorengan 2. Ya. Berapa? Masa, Bu? Makasih banyak. Mari, Mas. Mari.
Oke. Going back home. Gue tadi makan pakai sayur nangka, kentang, itu sama gorengan 12.000 air putih. Nasi ngambil bebas sendiri. Rasanya ya so-so lah. Gue suka tempat-tempat kayak begitu tuh, secluded, nggak terlalu banyak orang tahu, dan murah harganya, dan menyenangkan. Itu karena waktu malam aja, karena udah malam aja ini gue balik. Kalau nggak mah gue lanjut. Oke, sekarang kita balik, going back home. Jalanan lengang, oke lah. Seneng ngelihat orang berangkat atau pulang kerja nih naik sepeda gitu loh. Menyenangkan banget. Pengen gue lagi. Pengen gue. Next kita ke kantor naik sepeda ya. Kita coba. Oke, sekarang kita lewat sini saja. Apartemen. Jadi di daerah Fatmawati ini, di belakang rumah sakit Fatmawati lagi dibangun apartemen. 2 apartemen sedang dalam pengerjaan. Yang bisa lu cicil kalau misalkan beli di sini sebulan 15 juta. Berarti gaji gue harus tuh 2 kali lipat, 30 juta. Amin, doain. Gue pasti dapat 30 juta. Kalau misalkan Sabtu Minggu nih di sini tuh nggak dibuka. Jadi ditutup buat orang olahraga. Jadi bukanya itu dari Senin sampai Jumat aja. Gitu. Enak, lewat sini tuh enak banget. Lihat ijo-ijo di kanan kiri gitu. Emang paling bener deh tinggal di Jakarta Selatan untuk saat ini ya. Nggak tahu 10 atau 5-10 tahun mendatang apakah ijo-ijo kayak begini akan tetap ada atau bakal berubah kayak di Jakarta Utara. Nggak ngerti kok. Tapi gue berharap akan tetap ada sih.
depan gua tuh ada orang lagi ngerokok tapi di atas motor. Gua paling nggak paling sih, gua agak kurang suka aja dengan orang yang ngerokok tuh pas di atas motor. Kenapa? Karena lo ngebayangin gak sih tuh bara apinya kalau misalkan lepas gitu kan, terbang kena mata orang, kan fatal kalau kena, ya kan. Gue ya tahan dulu lah gitu. Gue bukannya anti sama orang ngerokok, walaupun gue gak ngerokok ya, tapi Mbok ya tolong ditahan dulu gitu, supaya lo kan bisa nyampe pas tujuan lo ngerokok gitu. Tahan, for God's sake. Red Door Plus Pondok Labu. Kita coba nanti ya. Sekarang banyak orang buka bisnis, yang berarti perekonomian makin bagus. Oke, kita mengarah ke Andara. Andara tuh terkenal sekarang gara-gara Raffi Ahmad. Itu tinggal di sana. Sultan Andara. Mungkin gue mau nyoba buat vlog soal tempat-tempat murah buat nongkrong gitu ya. Ya buat gue punya dokumentasi aja sih sebenarnya. Ya, kita sudah ada di Andara. Saat ini di atas ini jalan tol yang mengarah ke Sawangan dari TBC Matupang, dari Cilandak tadi.
Sama di sini juga, lampu-lampunya tuh nggak pada nyala. Heran gua. Jadi penerangan tuh didapat dari lampu jalan tol. Mungkin lampu jalan tol nyala karena orang-orang pada bayar kali ya. Ini gara-gara mungkin warganya belum pada bayar. Bisa jadi. Jadi punya rumah di sini tuh enak. Deket tol, mau ke Depok gampang, mau ke Bogor gampang, mau ke Jakarta gampang. Kemungkinan nih bakal diterusin nih sampai, kan belum pada selesai nih. Ujung-ujungnya itu cuma sampai ini doang. Tahu deh udah sampai Sawangan atau belum ya? Kurang tahu deh. Kayaknya udah ya. Tapi pasti kalau gue punya duit, gue pengen punya rumah di sini nih. Kayak gue pengen punya rumah di mana aja dah. Ya Allah, doain jadi beli rumah banyak. Amin ya Allah, biar bisa bayar utang. Oke, kalau ke kanan Pondok Labu, ke lurus Gandul. Ini Ciganjur. Kita ambil kiri ya, kita ke Ciganjur. Ini kayaknya orang balik habis dari hajatan ya. Pengajian, sorry. Anyway, beberapa hari terakhir ini gue lagi nonton series TV ya, judulnya Normal People, dan it was good. Film yang bagus soal percintaan remaja.
tapi remaja luar gitu, naik turunnya satu hubungan dari mereka sekolah SMA sampai kuliah. Dan ya culture-nya memang beda sih. Intercourse-nya diperlihatkan secara gamblang gitu loh. Jelas budaya timur tuh nggak ada di situ. Gitu. Budaya timur tuh nggak kenal intercourse di masa SMA, anjing. Dan perilaku ya, tapi terlepas dari itu semua, itu film yang bagus. Gue sampai nonton berulang kali sih, karena actingnya tuh dapat banget, acting si Connell dan Marianne, karena fokus ceritanya di dua pribadi ini, di satu pasangan ini naik turun. Hal yang menarik adalah tiap orang tuh punya sisi rapuhnya gitu. Mungkin lu ngelihat orang kuat gitu, but at the end of the day, pada akhirnya enggak. Ada sisi rapuh yang dimiliki tiap orang, ada sisi yang lu sendiri ya lu nggak akan tahu gitu loh. Orang itu yang tahu. Itu sih di pelajaran yang gua dapat dari nonton film itu ya. Rapuh ya gitu, abuse, toxic relationship gitu. Toxic relationship tuh nggak bisa dianggap enteng sih ternyata. Gue jadi merefleksikan diri gue di dalam itu gitu. Apakah keluarga gue adalah keluarga yang memang ideal atau toksik kah seperti itu? Karena gue sendiri cuma jarang komunikasi ya sama adik-adik sama nyokap. Entah kenapa gitu. Ya karena kita memang gak terlalu dekat aja. Tapi balik lagi, Normal People itu bagus, film yang bagus. Recommended itu kayak filmnya ini loh, One Day. Lupa siapa pemainnya, tapi pasti itu juga bagus.
finally come home.